You better love me again. You better love me again. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Anda sekalian dalam keadaan kabar baik ya, amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, kali ini saya ada acara untuk ngevlog di rumah difabel Puspawarno, karena saya dapat undangan dari Mbak Meni dengan acara peresmian rumah difabel baru yang di Puspawarno teman-teman ya. Oke, ikuti selanjutnya ya. Ya teman-teman, ini udah sampai di lokasi dan saya ini menunggu acara bersama teman-teman sahabat difabel semuanya di Semarang ya. Oke, ini udah hadir. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara peresmian Rumah Difabel Cabang Puspawarno, sekaligus juga menjadi rangkaian ulang tahun komunitas sahabat difabel yang ke-8 dan rumah difabel yang ke-5 yang jatuh pada tanggal 14 April lalu. Izinkan kami untuk memandu acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Irfan Bagus dan saya Krisna Deva Agusta. Yang terhormat kepada Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, terima kasih telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati jajaran OPD tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Terima kasih atas dukungan dan sinergisitasnya yang terjalin selama ini. Yang kami hormati seluruh mitra kerja komunitas sahabat difabel dan rumah difabel yang telah membantu bekerja sama dan berkoordinasi sejak awal merintis hingga sampai sekarang ini. Semoga sinergisitas ini terus berjalin hingga ke depan nanti. Terima kasih atas supportnya. Tak lupa kami juga ingin menyapa founder dan inisiator komunitas sahabat difabel, Bunda Noviana Dipiantari, dan kami ucapkan terima kasih kepada founder lainnya yang telah hadir pada pagi hari ini, Om Mahertin dan Ibu Lani. Yang terakhir, yang tentunya kami sayangi, para pengurus, pengajar, donatur, relawan, dan seluruh anggota KSD dan Rumah D. Kami ucapkan selamat datang di acara peresmian Rumah Difabel Cabang Puspawarno. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. 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 Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, dilancarkan dan berkah puasanya. Amin.
Oh ya Reva, kalau dihitung-hitung berarti ini rumah difabel yang ketiga ya Reva? Benar sekali Irfan, ini adalah cabang ketiga rumah difabel yang dikelola oleh komunitas sahabat difabel. Yang pertama ada RD Mataram, yang kedua ada RD Menanggen, yang ketiga ada RD Puspuarno. Baik, dan untuk memulai acara pada pagi ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon doa pada Sang Pencipta. Doa akan dipimpin oleh Saudara Faisal Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memimpin doa pada acara peresmian Rumah Difabel Cabang Pusparwono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan sekalian alam, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami berkumpul di sini untuk bermunajat, mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu, maka tutunglah kami menuju jalan-Mu sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya kesempatan ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas diresmikannya Rumah Difabel Cabang Pusparwono. Telangilah setiap ruang dan sudut rumah ini dengan pancaran nur ilahi-Mu, agar Rumah Difabel ini menjadi rumah yang bisa memberikan dampak positif dan manfaat bagi siapapun. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tanpa jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tanpa jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, sehingga kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya Allah Tuhan yang Maha Mengetahui serta Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui atas kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kami. Kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami memohon ampunan, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal yang telah membawakan doa pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua Komunitas Sahabat Difabel yang kali ini akan disampaikan oleh Koordinator Rumah Difabel kepada Mbak Menik Purwani. Monggo, mohon dipersilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin saya mewakili Wasuda Bapak Maganda Masuda KAI, jadi saya yang mewakili. Sugeng Prawo untuk ibu-ibu dan bapak-bapak atau teman-teman atas undangannya, matur suwun sampun rawuh pun. Selamat datang Pak Andi, selamat datang Pak Ardada, Bu Kris, dan yang lainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang atas dukungannya dari awal KSD dan RD sampai sekarang. Semoga akan terus bersinergi, tidak selesai sampai di sini. Terima kasih untuk BUMN dan perusahaan swasta yang selalu memberi bantuan untuk kami. Mitra kerja KSD dan RD atas dukungan dan sinergi sejak awal. Rekan-rekan media yang membantu KSD meliput semua kegiatan kita sampai sekarang.
serta semua pihak yang donatur-donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya coba mengucapkan terima kasih Bu Grace, Pak Adono yang sampun menyertai kita sampai sekarang. Semoga dengan ada cabang Meranggen ini, belajar cabang Meranggen, cabang Puspowano, makin banyak teman-teman difabel yang akan terbantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Terima kasih Mbak Mik Murwani atas sambutannya. Jadi di awal tadi kan sudah kita sampaikan kalau acara hari ini masih jadi rangkaian acara ulang tahun KSD ke-8 dan RD ke-5. Dengan itu kami mengundang yang pertama adalah perwakilan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah yang mewakilkan Ibu Irma. Silakan Ibu Dewi. Silakan Kepala Dinas Ibu Dewi maju ke depan menyampaikan bagaimana ceritanya bisa tahu dan mengenali KSD dan RD, Ibu. Jadi dinas kami kebetulan tetangga ya, Ya. di Jalan Pamularsih ya, berarti dekatan nih, ya, alhamdulillah ya. Tugas dari dinas kami salah satunya adalah untuk perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak anak juga. Nah, salah satunya kami pasti menggandeng ya, ada Bu Novik juga sering kali kalau kami ada kegiatan untuk perlindungan anak maupun pemenuhan hak anak. Seperti kemarin contohnya kami kan punya ada keterampilan untuk kecepatan hidup ya. Untuk anak pasti teman-teman dari Rumah D kami undang ya. Dan alhamdulillah pada saat ada terjadi bullying pada anak disabilitas, penyandang disabilitas, Bu Novi dengan sigapnya mendampingi kami juga karena untuk menerjemahkan apa sih yang diinginkan oleh anak-anak tersebut ya. Jadi kolaborasi ini tidak hanya sekedar untuk pelatihan tapi kita juga terjun di lapangan. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti anak-anak yang penyandang disabilitas bisa terpenuhi haknya dan bisa ada perlindungan. Karena betul tadi yang disampaikan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, harus berkolaborasi ya dengan 5 unsur tadi. Ada dari pemerintah, komunitas, kemudian ada dari dunia usaha, akademisi, dan media tentunya. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami merekrut CPNS, formasinya itu ada penyandang disabilitas. Sehingga kami ingin merasakan bahwa ternyata memang dibutuhkan. Dan di sini hadir Mas Fajar. Ini hadir di sini biar nanti kenalan, kemudian bisa berkolaborasi ya. Ini CPNS terbaru, jadi baru masuk bulan apa Mas Fajar kemarin? Barusan ya? 1 April. Nah, 1 April. Iya, 1 April ya. Nanti biar bisa kita berkolaborasi lebih mendalam lagi. Lalu apa saja harapan dan doanya untuk KSD dan RD, Bu Dewi? Ya, sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat ulang tahun ke-8 ya untuk Yayasan KSD. Kemudian juga selamat dengan bertambahnya RD lagi. Jadi sudah ada 3 nih. Sudah ada 3 ya. Berarti nanti biar penjangkauannya akan lebih luas lagi ya. Mudah-mudahan akan bertambah lagi rumah D yang baru. Kemudian juga rumah D yang ada juga lebih optimal. Yang pasti semoga anak-anak itu terlindungi lah di Jawa Tengah ini khususnya. Untuk itu terima kasih Bu Dewi. Ya, selamat ya sekali lagi. Tetap Ibu Retno semangat. Dewi dari Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah atas jasanya. Sukses selalu. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, siap. Semangat ya. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan perwakilan dari Perhimpunan INTI Jateng, yaitu Bapak Andibu. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya perkenalkan diri, kami dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Jadi Indonesia Tionghoa itu disingkat dari INTI. Jadi saya
berdiri di sini ya bersama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, dengan anak-anak di Kabel. Tentu sangat bahagia bahwa Rumah D telah meresmikan yang ketiganya, dan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan juga tentunya selamat ulang tahun yang ke-8 Rumah D. Dengan 8 tahun itu tentu sudah berpengalaman. Jadi kita tepuk tangan dulu buat Rumah D ya, yang luar biasa. Jadi rekan-rekan para pengurus ya, Rumah D terus bersemangat, di mana hari-hari ke depan hari-hari yang penuh tantangan, tetapi kita tetap optimis. Kita ketahui bahwa 2 tahun terakhir ini ada masa-masa yang lebih sulit, yaitu ada pandemi COVID-19 ya. Nah, selama ini kami dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa juga turut berkontribusi di Jawa Tengah. Kami juga selalu menggandeng Rumah D untuk melakukan berbagai aktivitas sosial dan kemanusiaan. Jadi Perhimpunan Indonesia Tionghoa itu berdiri pada tanggal 10 April 1999. Jadi sudah 23 tahun dan saya kebetulan dipercaya di Jawa Tengah. Nah, selama pandemi kami melakukan berbagai aktivitas bantuan sosial kemanusiaan dan khususnya ke APD, ke lebih dari 100 rumah sakit di Jawa Tengah, puskesmas, juga tentunya membagikan sembako dan lain-lain. Selalu juga bergandengan dengan Rumah D. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Selamat ya pembukaan yang ketiga ini di Puspawarna 2 nomor 2. Tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Terima kasih. Saya ingin bertanya Bapak Andi, mengapa tertarik untuk berkolaborasi dengan KSD dan RD? Ya, ini pertanyaan yang baik. Bahwa sejak kami kenalan ya dengan keluarga besar Rumah D, juga tentunya ada Bu Novi ya dan teman-teman, kami merasa ini suatu pekerjaan sosial yang luar biasa, dan karena itulah kami sangat tertarik dan selalu ingin bersinergi dan berkolaborasi. Lalu apa saja harapan dan doanya untuk KSD dan RD? Kita harap ini terus berkembang, apalagi sekarang ini kan masa-masa sulit semoga sudah mulai lewati. Pandemi COVID-19 kan kita lihat sudah melandai, sebentar lagi juga menjelang hari Lebaran, di mana seluruh masyarakat Indonesia sudah boleh mudik ya, pulang kampung. Bahkan dari media yang dijelaskan ada 80 juta orang lebih ya. Jadi kita sebentar lagi sudah bisa berbahagia, berkumpul dengan keluarga-keluarga di kampung. Dengan demikian sudah 2 tahun kita tidak kumpul ya. Jadi ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Dengan melandainya pandemi COVID, ekonomi akan tumbuh. Ya, kita akan bekerja keras sehingga untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bapak Andiko atas penjelasannya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk yang terakhir yang akan naik ke atas panggung foto. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bu Novi dan kawan-kawan sebagai pengurus dari KSD, tentu yang kami ucapkan adalah selamat dan sukses atas berdirinya Rumah D ketiga cabang Puspawarna ini. Begitu, ya? Iya, Bu. Ya. Itu dari mana? Yang punya Rumah D Mataram. Yang punya kecil. Sardono itu dari mana? Dari Semarang. Ya, dari ya kami yang dari Rumah D Mataram.
Ya, yang pesan-pesannya setelah bekerja sama dengan KSD dan RT. Mohon dipersiapkan. Iya, terima kasih. Keren banget kok jadi wartawan ini ya. Terus ditututi sampai kemana, sampai beritanya lengkap ya. Ya. Kamu tahu nggak rumah difabel yang pertama di mana? Sekarang ganti saya yang tanya kamu. Mataram. Nomor berapa? Nomor 266. 6 ya. 6 ya. Terus di situ ada apa saja? RD Merangin Demak. Oh, itu rumah difabel kedua ya. Ya, jadi sedikit saya cerita bahwa rumah difabel itu kira-kira 5 tahun yang lalu secara ya kebetulan atau memang sudah diatur dari sononya bahwa itu adalah rumah kecilnya suami saya. Ya. Terus kemudian sementara itu kami itu dari klub Merbi. Dari PPRB. Tahu klub Merbi nggak? Tahu di mana? Ya, kami dari klub Merbi. Oh, jauh dari Simpang 5. Naik gojek 30.000. Ya, jadi pada waktu itu kami kebetulan kami berdua ini adalah dokter. Ya, kami memang bersimpatik dengan berteman, bersahabat dengan para difabel. Biasanya kegiatan difabel itu seringkali pakai di tempat kami di klub Merbi. Nah, suatu hari waktu itu kita pencanangan untuk peduli terhadap difabel yang tuli. Kebetulan mereka itu banyak yang berkolaborasi dengan klub Merbi dan mereka itu yang berkendaraan itu sering kena tilang karena di bel pepet nggak ngerti, belok nggak ngerti dan sebagainya, dan ternyata mereka banyak yang nggak punya SIM ya. Kemudian beberapa teman sahabat dari difabel ini mencoba untuk mengadakan SIM khusus melalui kepolisian. Nah, pada waktu itu sementara perpindahan punya SIM dan belum punya SIM itu kami membuat slayer kuning yang di belakangnya ada tulisan tuli ya. Karena biasanya kita juga kadang-kadang nggak ngerti ya. Saya pernah di supermarket itu kasirnya tuh menanyakan orang, sudahnya, orangnya tuh diam aja, lalu saya langsung tek, oh ini mesti tuli. Setelah saya ajak dengan bicara isyarat, ternyata betul orang itu tuli. Jadi banyak masyarakat tuh belum mengerti kalau itu tuli, maka ada inisiatif dibuatlah slayer dengan tulisan tuli. Tapi sayangnya masyarakat kita masih belum paham, bukan juga masih malu-malu untuk memakainya. Ya, sebetulnya itu adalah saling menolong. Ya, bagi yang tuli juga tertolong dan lainnya juga tertolong. Tapi panjang-panjang ya. Lalu apa saja kesan-kesannya setelah bekerja sama dengan KSD dan RD? Kamu ini wartawan ya. Ya, lalu kemudian setelah itu kebetulan ada Bu Novi. Memang betul para difabel itu butuh wadah. Ya, dan kebetulan karena sering di klub Merbi, kebetulan kami punya rumah kosong di Jalan MT Haryono 266. Akhirnya rumah itu kami perbaiki, kami rapikan, sekarang buat aktivitas dari para difabel. Nah, itu awalnya pada tahun 2017. Ya, 17 ya, Bu ya. 17 ya, Pak? 17. Ya, sebetulnya tepatnya persis itu 11 Mei tahun 2017 itu pemberkatan pertamanya. Saya kira gitu. Jelas? Ya, jelas. Untuk Bapak Prof. Hardono, apa saja harapan dan doanya untuk KSD dan RT? Kok sulit pertanyaannya. Tentu sangat berharap bahwa KSD dengan 3 rumah difabel ini akan semakin bermanfaat bagi yang memerlukan, dan itu tentu saja melalui upaya yang tidak mudah. Kita semua mestinya akan bekerja sama untuk mewujudkan rumah D yang lebih bermanfaat. Terima kasih yang terhormat untuk Bapak Prof. Hardono dan Ibu Grace. Mana tepuk tangannya untuk Bapak Prof. Hardono dari Undip dan Ibu Grace, owner RD Mataram. Sekarang saya mau tanya, apa manfaatnya Reva di rumah D? Manfaatnya untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif.
Lagi terima kasih untuk Bapak Prof. Hardono dan Ibu Grace. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kami ingin mengundang founder dan inisiator komunitas sahabat difabel, Bunda Novi Yana Dibiantari, untuk menyampaikan refleksi perjalanan serta harapan untuk komunitas sahabat difabel dan rumah difabel. Monggo Ibu, kepada Ibu Novi kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, terima kasih dari para tamu undangan, Bapak Ibu Kepala Dinas dari beberapa dinas baik di Kota Semarang maupun di Provinsi Jawa Tengah, juga Bapak Hardono dan Ibu Grace selaku pemilik Rumah D Mataram, juga Pak Indro Yuwono yang juga meminjamkan rumahnya untuk RD Cabang Puspawarno, dan Bapak Andiko, beliau ini yang senantiasa membantu Rumah D baik dari persiapan untuk renovasi dan sebagainya. Ini dari Perhimpunan Inti sungguh sangat membantu. Selain donatur-donatur lainnya yang rata-rata berasal dari teman-teman atau saudara kami di Jakarta. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak karena siang hari ini di tengah kesibukan Bapak dan Ibu juga persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri masih menyempatkan diri untuk hadir di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Grace perjalanan dari Rumah Difabel Cabang Mataram, Rumah Difabel Mataram. Kemudian setelah Rumah Difabel Mataram berjalan 3 tahun, Menik pindah ke Meranggen. Nah, selama di Meranggen ternyata anak-anak yang lewat depan rumahnya itu banyak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak itu dipanggil satu persatu, diajak diskusi dan sebagainya. Orang tuanya dipanggil, akhirnya Menik minta izin ke saya untuk mendirikan Rumah Difabel Cabang Meranggen. Dan waktu itu saya izinkan. Kemudian setelah berjalan, Pak Indro Yuwono ini putrinya satu-satunya adalah juga anggota di Rumah Difabel. Putrinya adalah difabel intelektual yang sudah cukup lama bergabung dengan kami. Kemudian tiba-tiba saya, Menik dan Huda dipanggil oleh Pak Indro. Pak Indro bilang, aku ki wis tuwa, anakku siji tok, gimana dia besok ke depannya. Nah, selama saya masih hidup, Bu Novi saya pinjemi rumah saya ini yang samping, tapi yang utama ini tetap saya gunakan sebagai rumah tinggal. Kemudian kami berbicara dengan beberapa kesepakatan, sampai akhirnya, waduh butuh banyak renovasi Pak, kami nggak punya duit begitu ya. Kemudian akhirnya 50-50, kalau Pak Indro materialnya, kami tukangnya begitu. Sehingga sampai akhirnya hari ini bisa dengan sangat sederhana, kami sudah sangat bersyukur diberi tempat dan kami mulai dengan terapi gratis. Ternyata terapi gratis yang semula hanya 5 orang, setiap Sabtu yang kami lakukan, sekarang sudah 20 orang lebih yang datang ke sini dan terus kami pantau perkembangannya. Itu yang dari anak-anak mulai 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Nah, kemudian pada waktu kami posting bahwa kami akan buka Rumah Difabel Cabang Puspawarno, tiba-tiba seorang donatur yaitu putranya Pak Andiko, Pak Renago langsung chat saya, Bu Novi, saya punya ruko, tolong digunakan untuk rumah difabel. Padahal waktu itu kami sedang mencari siapa yang mau diajak bermitra untuk bisa membuka Rumah Difabel Cabang Telogosari. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan melalui putranya Pak Andiko ini untuk kami membuka cabang Telogosari. Kemudian setelah itu ada lagi orang tua salah satu siswa kami yang juga, Ibu silahkan rumah saya digunakan untuk Rumah Difabel Cabang Serondol. Ini sungguh bagi kami sebuah usaha, sebuah upaya, sebuah perjuangan yang luar biasa, karena kami kadang-kadang orang berpikir nggak punya tempat, nggak punya modal, nggak punya duit, nggak bisa ngapa-ngapain.
Tapi ketika kami dikatakan bahwa ini ada ini, kemudian kami duduk bersama, kami coba cari solusi bersama, akhirnya kita bisa menemukan jalan keluar bersama. Mudah-mudahan dengan perjalanan kami ini, kami semakin banyak bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas supaya kami bisa mengadvokasi dengan lebih baik. Hari ini sebenarnya saya juga diundang untuk datang ke pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah. Saya ditelepon, ibu harus hadir. Gimana? Saya juga punya kerja begitu ya. Tapi tetap akhirnya Mas Didi dan Bulani yang mewakili dari komunitas sahabat difabel untuk segera membentuk Perda Jawa Tengah. Kemudian kemarin tiba-tiba juga dari mungkin di sini ada pembagian sembako sahabat disabilitas dari Yayasan Menembus Batas. Ini adalah yayasannya Bu Angki Yudhistia dari staf sus presiden. Tiba-tiba 3 hari yang lalu kami ditelepon bahwa dari staf sus akan memberi bantuan. Saya bersyukur acara ini bisa kami selenggarakan bersama dengan hari ini. Kemudian Bank Indonesia juga 2 hari yang lalu juga baru mengatakan kami bisa support, kami mau kasih sembako untuk sahabat-sahabat difabel. Jadi kami semua tidak pernah menyangka bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dan luar biasa. Ya, tetapi tidak hanya itu saja yang kami perjuangkan. Bagaimana teman-teman penyandang disabilitas ini bisa setara, bisa mereka bermanfaat bagi banyak orang. Ketika teman-teman ini, Irfan, baju yang dipakai Irfan ini adalah hasil karya Irfan sendiri. Kami mengajarkan batik netra. Ya, waktu saya tanya, Irfan kamu suka warna apa? Warna apa kan? Biru. Ya, saya hanya menunjukkan Irfan ini warna biru. Kamu diajari cara membuat batik. Kemudian tinggal kamu celupkan saja ke warna biru ini. Dan akhirnya inilah yang jadi. Jadi kemana-mana Irfan ya senang pakai baju ini karena ini adalah karya dari Irfan sendiri. Ya. Kemudian waktu Bang Odi 2 tahun yang lalu kami mengadakan kegiatan ngopi. Irfan jadi MC. Saya hanya coaching dia berapa lama kan? -1. Ya. Akhirnya Irfan bilang, Bu, apa aku iso jadi MC? Nek ra iso cuci tangan, cuci kaki, bobok. Saya bilang kayak gitu. Ya. Akhirnya Irfan paginya menjadi MC dan ternyata luar biasa. Bang Odi saya ingat waktu itu duduk depan sendiri, kemudian datang kepada saya. Bunda, saya boleh nggak bantu ngajar kelas public speaking? Wah, boleh banget. Saya bilang seperti itu ya. Dan ternyata 2 tahun perjalanannya kami juga digandeng dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kami waktu itu mengirimkan relawan untuk mengikuti kegiatan Roots ya. Dan ternyata Bang Odi mewakili Jawa Tengah itu bisa terbaik se-Jawa Tengah. Kemudian juga di tingkat nasional Bang Odi menjadi terbaik tingkat nasional. Iya. Jadi ini sungguh membawa keberhasilan bagi kami. Anak didiknya juga begitu. Waktu ada lomba kami selalu ikut. Pak Wito ikut lomba gambar foto. Bang Odi ikut lomba public speaking. Ternyata kemarin juara TikTok. Ya, kemudian juara public speaking kita mengirim 4 orang, yang 3 menang. Juara 1 dan juara harapan 2. Jadi inilah kami di sini, mereka tidak ingin dikasihani. Tetapi bagaimana mereka bisa diberikan kesempatan agar mereka bisa setara dengan teman-teman yang lain. Ya, ketika anak-anak bisa bekerja, bisa kami kirim ke Resto Kamboja, bisa kami kirim ke Techpack Asia, bisa kami kirim ke perusahaan-perusahaan yang lain, Infopedia dan sebagainya. Itu tentu menjadi kebanggaan, baik buat keluarga, orang tua maupun anaknya sendiri. Ketika mereka cerita, Bu, anakku gajian tuh aku dikasih, rasanya itu greget banget. Saya bayangin anak itu waktu itu begitu susahnya diajari dan sebagainya, ternyata setelah bekerja mereka bisa membahagiakan. Khusus untuk anak-anak yang lulus SLB dan YPAC. Anak-anak ini pada saat mereka lulus, mereka belum tentu bisa bekerja di perusahaan. Maka kami melatih mereka, memberikan pemberdayaan kepada mereka,
Kemudian kalau mereka selesai kami model sistem magang supaya mereka benar-benar siap bekerja. Aturan-aturannya seperti kalau mereka bekerja di perusahaan. Nah, mulai tahun ini kami bekerja sama dengan BPBLK Provinsi Jawa Tengah. Jadi yang sudah siap kami magangkan kami kirim ke BPBLK. Kemudian mereka akan mendapat sertifikat kompetensi. Ya, ini mungkin Irfan sedikit cerita bagaimana pengalaman di BLK, Van. Ya, terima kasih Bunda. Ya, jadi saya mengikuti pelatihan di PLK itu selama 3 minggu. Nah, di situ saya mengikuti pelatihan ya, saya mengambil public speaking. Saya awalnya juga ragu sih karena penyandang disabilitas, apalagi difabel netra. Saat itu juga dari PLK masih belum inklusif, iya. Hingga suatu saat saya pernah bisa dibilang terjatuh masuk ke gorong-gorong. Begitu. Cuman di situ menjadi apa ya? Akhirnya dari pihak BLK menjadi peka terhadap kami para penyandang disabilitas bahwa saat penutupan acara disampaikan ke depannya nanti dari BLK akan benar-benar untuk mulai fasilitas dibenahi agar ramah terhadap teman-teman difabel, lalu untuk materi juga modul-modul seperti itu akan segera dibenahi. Mudah-mudahan ke depannya nanti semakin banyak teman-teman difabel yang bisa mengikuti pelatihan kerja di BLK seperti itu. Terima kasih Irfan. Oh ya Bapak Ibu, kami ada 2 anggota. Ibu kecelakaan tahun berapa? Iya, kita tahun 2018 pernah dikejutkan sebuah kecelakaan di Hanoman. Seorang ibu dan putranya yang waktu itu akan berjualan di Pemkot, karena Bu Indrawati ini dengan putranya Oki ini setiap hari jualan makanan sehat ya ke Pemkot. Kemudian waktu itu ditabrak oleh truk dan truknya lari. Ini akhirnya kedua-duanya menjadi difabel. Oki harus diamputasi 2 kakinya. Kemudian Bu Indra juga harus diamputasi 1 kakinya. Waktu beliau mengalami kecelakaan, kami melihat yang besuk itu banyak banget. Tetapi kami berpikir sesudah Bu Indra pulang ini nanti mau ngapain. Lalu kami minta izin waktu itu dengan Bu Indra dan keluarganya, boleh nggak rumahnya kami bikin aksesibel. Karena kan Bu Indra harus pakai kursi roda, kemudian masalah kamar mandi dan sebagainya itu harus kami buat akses untuk difabel. Nah akhirnya kami bawa tukang membuat tempat ini akses, dan Bu Indra serta Oki ini setiap menjadi anggota kami, sehingga sampai hari ini mereka masih selalu ada dalam bimbingan dan dampingan kami. Jadi banyak hal yang memang selama ini kami perjuangkan untuk membantu teman-teman disabilitas, tidak hanya dalam sisi bantuan atau apapun, tetapi bagaimana mereka tetap bisa berdaya, tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelayanan kami ke depannya semakin banyak memberikan manfaat, semakin banyak bisa melakukan advokasi untuk menuju kesetaraan teman-teman penyandang disabilitas. Pak Basuki, Ketua HIMIX, terima kasih sudah rawuh, Mbak Vita, Mas Alif, pengurus HIMIX. Jadi kami organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang itu ada di bawahnya Dinas Sosial, sehingga semua bisa berkomunikasi dengan lewat HIMIX kalau untuk kegiatan-kegiatan. Sebagai kata penutup, sukses itu tidak pernah sendirian, sukses selalu bersama orang lain. Terima kasih dan terus mohon doa dan dukungannya. Terima kasih terima kasih Bunda Noviana tadi untuk menyampaikan refleksi perjalanan dan harapan-harapannya untuk PSD dan RD. Mari bersama-sama kita akan menyaksikan penampilan fashion show batik dari RD Mataram dan RD Meranggen. Mohon dipersilakan dan selamat menikmati.
Yayasan Menembus Batas, dan Bank Indonesia. Silakan Ibu Rita yang didampingi oleh Bunda Noviana Dibiantari, monggo. Untuk yang pertama adalah penyerahan donasi alat bantu dari Yayasan Menembus Batas Jakarta untuk 12 penyandang disabilitas. Secara simbolis yang menerima akan diwakilkan oleh para daerah disabilitas fisik yang akan menerima kursi roda, dan Irfan Bagus, disabilitas netra yang akan menerima pangkat netra. Penyerahan donasi diserahkan oleh Ibu Hajah Hepiarita Gunaryanti Rahayu MSOS. Yang kedua adalah penyerahan 125 paket donasi sembako dari Yayasan Menembus Batas Jakarta. Dan yang ketiga adalah penyerahan 50 paket donasi sembako dari Bank Indonesia untuk 50 penyandang disabilitas. Ya kan? Apa Mas? Kreator YouTube. Kreator YouTube. Teman saya katanya Dewi. Dewi siapa? Dewi Kita Purwita. Oh iya. Oh iya. Oh kapan kecelakaannya? Saya fraktur C5. Oh. Patah tulang leher. Oh iya. Satu rumah patah sama Pak Edi. Oh iya. Sama satu. Jadi adik kelas saya tuh. Oh. Ini masa. Dari depan saya. Ya. Bu Ita ini ada hadiah dari Ekoprint. Ya. Mamanya kemarin ikut pelatihan. Oh iya. Keren sekali. Iya, suka sekali. Pas punya sepatu hijau, nama hijau, gitu ya. Terima kasih ya Mbak. Tak pakai udah. Terima kasih. Hajah Hepiarita Gunaryanti Rahayu MSOS, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Berkah dalam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang tentu bersama-sama kita cintai, kita banggakan, yang sangat luar biasa, sahabat saya ada di mana-mana, beliau founder dan inisiator KSD dan Rumah D, Mbak Novi, kemudian juga ini yang pertama istilahnya mendobrak ya, yang sudah punya rumah difabel ini dengan sangat luar biasa. Bu Grace sama Prof Handono ini menyiapkan atau menyediakan rumah di Jalan Mataram ya Ibu, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat kita difabel. Tepuk tangan untuk Bu Grace, beserta juga yang saat ini ada yang rumah di cabang Kuswono Pak Indro yang sangat luar biasa, matur nuwun Pak semuanya. Kemudian ada Pak Andi, ketua perhimpunan Inti Jateng, ini 2 minggu ya Pak, ketemu 2 kali. Kemudian ada juga perwakilan sahabat difabel, ini saya izin menyampaikan atau menyapa satu-satu karena ini beliau adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang perlu kita sebut atau kita sapa satu-satu. Kemudian ada dari Kepala DP3A atau yang mewakili, kemudian juga perwakilan tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak Ibu, adik-adik dari, kemudian tadi ada Mas Basuki ya dari Sahabat Mata, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada Mbak Meni ya, bahwa hari ini kita bisa berkumpul, dan saya juga mohon maaf waktunya selalu mundur karena bukan masalah apa, tetapi memang saat ini
pemerintah pusat, pemerintah Jawa Tengah maupun pemerintah Kota Semarang sedang menyiapkan untuk mudik Lebaran. Alhamdulillah pada tahun ini setelah 2 tahun kita berpuasa, tidak mudik, tidak silaturahmi, tahun ini kita bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Tapi tentunya kita juga harus menjaga protokol kesehatan karena tadi sampaikan pada rakor dengan Pak Gubernur bahwa pandemi COVID ini belum usai. Walaupun kasus COVID-nya sudah mulai turun di Kota Semarang juga tinggal 13 orang saja, tetapi mudik ini sangat luar biasa. Diprediksi 85 juta jiwa ini mudik. 45 juta ini wilayah mudiknya ke Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Tengah kebagian 24 juta jiwa. Ini hampir Jawa Tengah ini kan penduduknya sekitar 35 juta, sehingga mungkin hampir 2/3 juta jiwa, berarti 2/3-nya ada penduduk Jawa Tengah, nambah 2/3 penduduk Jawa Tengah yang akan datang di seluruh di Jawa Tengah. Sehingga ini memang kita harus tetap jaga protokol kesehatan, harus tetap melakukan apa-apa yang harus kita lakukan selama masa pandemi COVID. Dan juga pada saat ini saya juga atas nama pemerintah kota, juga atas nama pribadi mengaturkan matur nuwun kepada para dermawan yang sangat luar biasa yang sudi memberikan perhatian khusus kepada sahabat-sahabat kita difabel, sehingga moga-moga panjenengan semua nanti selalu diberi keberkahan, selalu diberi lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa atas semua hal-hal yang akan semangat kepada sahabat-sahabat difabel. Dan tentu ini adalah bahwa kita memberikan rezeki kepada sebagian masyarakat atau sebagian saudara-saudara kita. Ini tidak akan mengurangi rezeki kita. Buktinya apa? Rumah Di dengan segala keterbatasan support-supportnya ini ternyata bisa menambah lagi, dan ini tentu sangat mengharukan bagi kita semua bahwa Ibu Novi, kemudian Ibu Grace, Pak Andi, Pak Indro ini tidak berpikir berulang kali, tetapi ini bisa memberikan yang terbaik. Dan moga-moga Bapak Ibu panjenengan selalu diberi rahmat, beri balasan Yang Maha Esa. Dan tentu yang kedua, dengan adanya rumah difabel ini tentunya juga akan mempermudah adik-adik kita, saudara-saudara kita yang berdomisilinya di sini di wilayah barat ini bisa lebih mudah, dan juga untuk menambah fasilitas-fasilitas yang selama ini di sana itu banyak ya Bu ya, saya sudah pernah ke sana, itu sudah banyak sekali untuk digunakan fasilitas itu, sehingga dengan adanya rumah D ini bisa membagi, bisa memberikan lebih banyak bantuan-bantuan atau support, dan itu yang tentunya nanti bisa nambah lagi wilayah selatan, wilayah utara, kemudian juga ya Serondol, Banyumanik gitu ya. Moga-moga nanti kita bisa melakukan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun kepada semua pihak, wabil khusus pada Pak Indro dan Bu Grace ini sangat luar biasa, Pak Andi, Mbak Novi terutama. Ini tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang sangat luar biasa, dan tentunya akan memberikan semangat bagi adik-adik dan ibu-ibu semua ya Bu ya, bapak-bapak semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rumah Difabel Cabang Puspawarna Kota Semarang resmi dibuka. Semoga kita selalu diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi lindungan, dan khususnya kita bisa mendapatkan berkah dari semuanya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hum. Keliling melihat-lihat kegiatan rumah difabel Kebetulan saya mendapat izin
shoot bersama dengan Ibu Grace sebagai pemilik rumah D di Jalan MT Haryono nomor 266 Semarang. Dan ini suatu kehormatan bagi saya karena saya juga sebagai penyandang disabilitas ternyata mendapatkan perhatian dari beliau. Terima kasih teman-teman. Siap. Siap. Resmian rumah D di Jalan Farmasi 2 nomor 2 telah berakhir sampai di sini, dan ini saya mau izin pamit dengan Ibu Noviana juga sebagai penyelenggara acara. Gitu dulu teman-teman ya, ingat patuhi terus protokol kesehatan. Salam sehat selalu, sampai jumpa.